Aku pindah ke rumah kontrakan itu di sore hari. Langit belum gelap, tapi juga tidak terang. Warna oranye pucat menggantung rendah, seperti hari yang kelelahan. Aku ingat betul alasan kenapa aku ada di sana. Bukan karena ingin, bukan karena suka, tapi karena murah. 3 bulan, hanya 3 bulan. Itu yang terus aku ulang di kepalaku sejak awal. 3 bulan, lalu aku pergi. Mobil pickup kecil yang membawakan barang-barangku berhenti tepat di depan rumah kontrakan itu. Rumahnya sederhana, 1 lantai, catnya kusam. Pagar besi rendah berderit saat dibuka. Semua tampak biasa. Sampai aku menoleh ke samping kanan. Di sanalah kuburan itu berada. Bukan kuburan besar, bukan pula yang terawat. Tanahnya tidak rata, nisannya berdiri tanpa pola. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun nama. Aku mendekatkan mata, mencari tulisan, tanggal, apapun. Tapi nisan-nisan itu benar-benar polos, seperti benda yang sengaja dibiarkan kosong. Sebelah kuburan ya? Aku bertanya ke bapak pemilik kontrakan, berusaha terdengar santai. Ia hanya mengangguk, tidak tersenyum, tidak menjelaskan. Sudah lama, tanyaku lagi. Lama, jawabnya singkat. Aku tidak bertanya lebih jauh. Entah kenapa, rasanya pertanyaan itu tidak ingin dijawab. Aku masuk ke dalam rumah. Ruang tamu kecil, lantai keramik dingin. Ada bau lembab tipis, seperti ruangan yang jarang dibuka. Aku membuka semua jendela, membiarkan udara sore masuk. Dari jendela samping, kuburan itu terlihat jelas. Terlalu jelas. Seolah-olah jarak antara rumah dan kuburan sengaja dibuat dekat. Aku menutup tirai, bukan karena takut. Setidaknya saat itu aku belum mengakuinya. Aku hanya tidak nyaman dilihat balik. Malam pertama datang tanpa peringatan. Aku makan seadanya, menggelar kasur tipis di kamar. Lampu kuning menggantung redup di langit-langit. Jam dinding berdetak pelan. Aku berbaring sambil menatap plafon, menghitung hari. Hari pertama dari 90. Lalu bau itu datang, perlahan, tidak menusuk, tapi sangat familiar. Bau tanah basah. Aku duduk, menarik napas dalam-dalam. Kupikir mungkin habis hujan, tapi aku ingat, hari itu kering. Bau itu tidak datang dari jendela, tidak juga dari pintu. Seolah-olah muncul begitu saja, dari dalam rumah. Aku membuka jendela kamar. Angin malam masuk, dingin, tenang. Kuburan itu terlihat samar dalam gelap. Nisan-nisan putih kusam berdiri diam. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang bergerak. Aku menutup jendela lagi, berbaring, menyalahkan pikiranku sendiri. Malam itu aku tertidur, atau setidaknya aku pikir aku tertidur. Dalam mimpiku, aku berdiri di halaman samping rumah. Tanahnya basah, lebih basah dari seharusnya. Aku melihat satu nisan baru, polos, masih bersih. Aku ingin mendekat, tapi kakiku berat, seperti tertanam ke tanah. Lalu aku mendengar suara gesekan, seperti sekop menyentuh tanah. Aku terbangun, keringat dingin membasahi leher. Jam dinding menunjukkan pukul 2:13. Dan bau tanah itu masih ada, lebih kuat. Aku bangkit, menyalakan lampu ruang tamu. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Aku berdiri di dekat tembok yang berbatasan langsung dengan kuburan, menempelkan telinga. Hanya dinding, tidak ada suara. Tapi saat aku menjauh, aku mendengarnya. Sangat pelan, seperti sesuatu diseret di atas tanah. Aku menutup telinga, menarik napas panjang. Ini hanya malam pertama. Aku kelelahan, pikiranku berlebihan. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, menarik selimut sampai ke leher. Sebelum mataku terpejam, satu pikiran muncul. Aku baru sadar, pemilik kontrakan tidak pernah menyebutkan aturan apapun. Pagi datang dengan cahaya pucat, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Bau tanah menghilang,
Rumah itu kembali menjadi rumah biasa. Aku membuka tirai. Kuburan itu tetap di sana, diam, polos. Namun entah kenapa, jumlah nisannya terasa berbeda. Aku menghitung. 1, 2, 3. Aku menghela napas. Mungkin dari kemarin aku tidak benar-benar memperhatikan. Aku menyiapkan diri untuk hari pertama bekerja dari rumah itu. Sambil menyalakan laptop, mataku kembali melirik ke arah jendela. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tanganku berhenti bergerak. Di salah satu nisan paling dekat dengan tembok rumah, tanahnya tampak masih baru, lebih gelap, lebih basah, seolah baru saja ditutup. Aku menelan ludah, menutup laptop, dan untuk pertama kalinya sejak pindah, aku berpikir, mungkin kontrakan ini murah bukan karena letaknya, tapi karena sesuatu di sebelahnya tidak pernah benar-benar kosong. Hari-hari pertama di rumah kontrakan itu berjalan tanpa kejadian besar. Setidaknya, tidak ada yang bisa langsung disebut berbahaya. Aku menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, membuat kopi, bekerja di depan laptop, sesekali menatap jendela samping, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Kuburan tanpa nama itu tetap di sana. Diam, tidak berubah. Atau mungkin aku yang berusaha meyakinkan diriku sendiri begitu. Malam kedua datang dengan cara yang hampir sama. Sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan untuk lingkungan yang jarang penduduk. Aku duduk di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan separuh. Hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala. Cahayanya jatuh miring ke lantai, membuat bayangan-bayangan panjang yang tidak rapi. Sekitar pukul 11, aku mendengar suara itu lagi. Pelan, samar, seperti sesuatu yang digeser perlahan. Aku menahan napas, memiringkan kepala. Suara itu datang dari arah tembok samping, tembok yang berbatasan langsung dengan kuburan. Bukan suara langkah, bukan juga suara orang berjalan, lebih seperti tanah yang disentuh dengan benda keras. Aku berdiri, mendekat ke tembok, menempelkan telapak tangan. Dingin, lembab. Padahal tembok itu seharusnya kering. Cuma perasaan, bisikku pada diri sendiri. Suaraku terdengar asing di rumah itu, seperti bukan milikku. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, membiarkan lampu tetap menyala semalaman. Malam ketiga, aku mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Bau tanah basah itu tidak lagi datang tiba-tiba. Ia muncul di jam yang sama, sekitar pukul 2 lewat sedikit. Aku terbangun sebelum bau itu tercium, seolah tubuhku sudah menghafal waktunya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 lewat 11 menit. Aku menunggu, menatap pintu kamar, menahan napas. Dan benar saja, bau itu merambat pelan, masuk ke kamar, menyelinap seperti asap tipis. Aku duduk, menarik selimut. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dari balik tembok terdengar suara ketukan. Bukan keras, bukan juga teratur. Seperti jari yang ragu-ragu. Tok, tok. Aku menutup mulut dengan tangan. Takut suaraku keluar. Takut kalau sesuatu di luar sana menyadari aku terjaga. Ketukan itu berhenti. Sunyi kembali. Terlalu cepat. Seolah-olah tidak pernah ada. Besok paginya, aku mencoba bersikap normal. Menyiram tanaman kecil di depan rumah. Menyapa 1-2 orang yang lewat. Tidak ada yang terlihat aneh. Aku memberanikan diri bertanya pada seorang ibu yang rumahnya agak jauh dari kontrakanku. Bu, kuburan sebelah rumah saya itu sudah lama ya? Ibu itu berhenti melangkah, menatapku, lalu mengalihkan pandangan ke arah kuburan. Sudah, katanya, singkat, lalu pergi tanpa menambah apapun. Jawaban yang sama, nada yang sama. Semua orang seolah sepakat untuk tidak membicarakannya. Malam keempat, aku mencoba sesuatu. Aku menutup semua jendela lebih awal, menarik tirai rapat-rapat, memastikan tidak ada celah cahaya. Aku ingin tahu, apakah kuburan itu masih bisa masuk ke rumahku? Pukul 2 lewat, aku terbangun lagi.
Bau tanah itu tetap datang, lebih pekat, lebih dekat. Dan kali ini, aku mendengar suara napas, bukan dari luar, bukan dari tembok, seperti berasal dari dalam rumah. Aku memejamkan mata, menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Suara napas itu berhenti saat aku membuka mata, tapi perasaan diawasi tidak. Hari demi hari berlalu, gangguan kecil terus berulang, ketukan pelan, bau tanah, jam yang selalu berhenti sebentar di pukul 2. Aku mulai bermimpi hal yang sama. Aku berdiri di depan nisan kosong, dan entah kenapa, aku tahu nisan itu menungguku. Aku bangun dengan perasaan lelah, bukan karena kurang tidur, tapi karena setiap malam terasa seperti aku sedang dipanggil perlahan. Saat itu aku masih yakin satu hal, ini hanya kontrakan, hanya 3 bulan, aku masih punya waktu. Aku belum tahu bahwa bagi kuburan tanpa nama itu, waktu justru sedang mulai dihitung. Hari ke-10 aku tinggal di rumah itu, aku mulai sadar satu hal. Kuburan tanpa nama itu tidak pernah benar-benar sama setiap hari. Awalnya aku mengira itu cuma perasaanku. Posisi nisan yang kelihatan berbeda, bayangan yang terasa lebih dekat. Aku menyalahkan sudut pandang, cahaya, kelelahan. Tapi pagi itu, saat aku membuka tirai jendela samping, aku melihatnya dengan jelas. Satu nisan yang kemarin berdiri agak miring, hari ini tegak lurus. Bersih, seolah baru dipasang. Aku berdiri lama di depan jendela, menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya lebih banyak dari yang kuingat. Aku menutup tirai dengan cepat. Dadaku terasa sesak. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa aku hanya lupa menghitung sebelumnya. Hari itu aku tidak fokus bekerja. Setiap suara kecil membuatku menoleh. Setiap detik sunyi terasa terlalu panjang. Menjelang malam aku mendengar sesuatu dari luar. Bukan suara tanah, bukan ketukan, tapi bisikan. Sangat pelan, tidak membentuk kata. Seperti banyak suara yang berusaha berbicara bersamaan, namun semuanya ditahan di tenggorokan. Aku mematikan laptop, mematikan lampu ruang tamu, meninggalkan hanya satu lampu kecil di kamar. Pukul 2 lewat sedikit, aku terbangun lagi, seperti biasa. Bau tanah itu datang lebih cepat, lebih berat, seolah ada gundukan basah tepat di balik tembok. Aku duduk di tepi kasur. Kakiku menyentuh lantai. Dingin, basah. Aku menunduk. Lantai keramik di dekat tembok tampak lebih gelap, seperti menyerap sesuatu. Lalu aku mendengar suara itu dengan jelas untuk pertama kalinya. Suara sekop. Bukan dibayangkan, bukan samar. Nyata. Logam menyentuh tanah. Sekali, 2 kali. Aku berdiri, perlahan, mendekat ke tembok. Setiap langkah terasa berat. Berhenti, bisikku, entah pada siapa. Suara itu berhenti, tepat setelah aku bicara. Sunyi kembali, terlalu patuh. Aku mundur, kembali ke kasur, menarik selimut, menutup mata. Dalam tidurku, aku bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Aku berada di kuburan itu. Langit gelap, tanah basah, dan aku memegang sekop. Aku menggali, tanganku kotor, kukuku hitam. Aku tidak tahu siapa yang akan dikubur. Aku hanya tahu, aku harus selesai sebelum fajar. Saat aku terbangun, tanganku gemetar. Jam menunjukkan pukul 2 lewat 17 menit. Aku mencium sesuatu di telapak tanganku. Bau tanah. Aku mencucinya berkali-kali. Bau itu tetap tertinggal. Keesokan harinya, aku memutuskan keluar rumah lebih lama. Pergi ke kafe, bekerja di luar, menghindari pulang sampai malam. Tapi saat aku kembali,
aku langsung tahu ada yang berubah. Udara di rumah terasa lebih berat, lebih dingin, dan dari jendela samping, aku melihat satu nisan baru, paling dekat dengan tembok rumah. Tanahnya masih basah, belum diratakan sempurna, seolah baru saja ditinggal. Aku tidak menghitung lagi, aku takut tahu hasilnya. Malam itu, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku dingin. Untuk pertama kalinya, bisikan itu membentuk suara. Bukan kata lengkap, hanya suku kata, pelan, dari balik tembok. Kak, aku membeku. Itu bukan nama lengkapku, tapi itu awal dari panggilan yang sering orang gunakan padaku. Aku menutup telinga, menggigit bibir, menahan napas. Bisikan itu berhenti, namun perasaan bahwa aku sudah dikenali tidak pergi. Aku duduk sendirian di kamar, menatap dinding yang memisahkanku dari kuburan tanpa nama. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, aku bertanya pada diri sendiri, apakah kuburan itu benar-benar tidak punya nama, atau justru sedang mencari nama yang baru? Aku mulai hidup dengan kebiasaan baru, tidak menyalakan lampu di sisi rumah yang menghadap kuburan, tidak membuka jendela setelah maghrib. Dan yang paling aneh, aku berhenti menyebut namaku sendiri. Bukan karena ada yang memerintahkanku, tidak ada catatan, tidak ada peringatan tertulis, tapi tubuhku seolah sudah tahu. Sejak malam ketika bisikan itu menyebut suku kata awal namaku, aku merasakan sesuatu berubah. Kuburan itu tidak lagi sekedar ada. Ia memperhatikan. Hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang tenang, sunyi yang menunggu. Aku mulai menyadari jam di rumah itu tidak pernah benar-benar tepat. Setiap malam, mendekati pukul 2, jarumnya melambat, seperti enggan melewati waktu tertentu. Aku mencoba mengganti jam dinding. Jam baru, baterai baru. Hasilnya sama. Pukul 2:14. Selalu berhenti di sana. Malam itu, aku melakukan kesalahan kecil. Kesalahan yang terasa sepele saat itu. Aku sedang menelpon temanku, berbicara pelan, mengeluh, mencoba terdengar normal. Dan tanpa sadar, aku menyebut namaku sendiri. Hanya sekali. Di akhir kalimat. Panggilan itu terputus tepat setelahnya. Layar ponsel menghitam. Jam menunjukkan pukul 2:14. Bau tanah datang lebih cepat dari biasanya, lebih pekat, lebih berat, seolah ruangan dipenuhi tanah basah. Dari balik tembok, terdengar suara gesekan. Lebih dekat, lebih lama. Aku berdiri di tengah kamar, tidak berani bergerak, tidak berani bicara. Lalu terdengar ketukan. Kali ini bukan di tembok samping, tapi di pintu kamar. Pelan, ragu, seperti seseorang yang tidak yakin boleh masuk. Tok. Tok. Aku mundur selangkah, menutup mulut. Jantungku berdetak terlalu keras. Ketukan itu berhenti, sunyi kembali. Tapi aku tahu, sesuatu telah berubah. Besok paginya, aku menemukan jejak tanah kering di lantai ruang tamu. Bukan banyak, hanya sedikit, seperti sisa yang sengaja ditinggalkan. Jejak itu mengarah ke tembok samping, berhenti tepat di sana. Aku membersihkannya dengan tangan gemetar. Tanah itu dingin, dan baunya sama persis seperti bau di mimpiku. Aku mulai menulis, bukan untuk cerita, bukan untuk kerja, tapi untuk mencatat tanggal, jam, bau, suara. Dan aku sadar sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Setiap kejadian buruk selalu terjadi setelah aku melanggar kebiasaan baruku. Seperti ada aturan, aturan yang tidak pernah dijelaskan, tapi harus dipatuhi. Malam berikutnya, aku mencoba patuh sepenuhnya. Tidak bicara, tidak menyalakan lampu samping, tidak menoleh ke jendela. Pukul 2 lewat, bau tanah datang, lalu pergi, tanpa suara, tanpa ketukan. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Aman yang rapuh, seperti berdiri di atas tanah basah.
Namun sebelum fajar, aku terbangun oleh satu hal kecil, sangat kecil, hampir tidak terasa. Ada tulisan tipis di kaca jendela kamar, seperti digores dengan jari. Aku mendekat, menyipitkan mata. Tulisan itu tidak membentuk kata, hanya satu garis panjang dan satu lengkungan kecil. Bentuknya mirip huruf pertama dari namaku. Memasuki bulan kedua, aku berhenti menghitung hari. Bukan karena lupa, tapi karena setiap pagi terasa seperti kelanjutan malam sebelumnya. Waktu di rumah itu tidak berjalan lurus, ia berputar, mengulang, menekan. Aku jarang keluar rumah sekarang, bukan karena takut bertemu orang, tapi karena setiap kali aku kembali, aku merasa seperti pulang ke tempat yang salah. Kuburan itu semakin dekat, bukan secara jarak, tapi secara keberadaan. Aku mulai melihat nisan dari sudut mata, bahkan saat tirai tertutup, seperti bayangan putih yang berdiri di balik dinding. Dan yang paling aneh, aku mulai lupa detail tentang diriku sendiri. Hal-hal kecil, sepele, tapi mengganggu. Aku lupa tanggal lahirku, lupa lagu yang sering aku dengar, lupa nama lengkapku sendiri, kecuali satu suku kata awal. Suku kata yang pernah dipanggil dari kuburan itu. Suatu malam, aku terbangun dengan perasaan mulutku kering. Jam menunjukkan pukul 2:14, seperti biasa. Aku duduk, meneguk air, dan saat itulah aku mendengar suara itu lagi. Bukan bisikan, bukan ketukan, tapi suara banyak orang berbicara bersamaan, pelan, tertahan, seperti doa yang tidak pernah selesai. Suara itu datang dari luar jendela samping, dari arah kuburan. Aku mendekat, tidak membuka tirai, hanya berdiri, mendengarkan. Di antara suara-suara itu, aku mendengar sesuatu yang membuat kakiku lemas. Namaku. Bukan lengkap, tapi cukup jelas untuk dikenali. Kali ini bukan satu suara, banyak, seolah mereka sedang mencoba mengingatnya bersama-sama. Aku mundur, menutup telinga, menangis tanpa suara. Keesokan harinya, aku menemukan buku catatanku terbuka. Halaman terakhir kosong, kini terisi. Tulisan tangan, bukan tulisanku. Hurufnya tidak rapi, seperti ditulis dengan tangan yang kaku. Isinya hanya satu kalimat, "Kami hampir mengingatmu." Aku membakar halaman itu di wastafel. Asap tipis naik, baunya bukan kertas, tapi tanah basah. Sejak malam itu, mimpiku berubah. Aku tidak lagi menggali. Aku berdiri di antara nisan-nisan kosong. Satu persatu, mereka berbalik menghadapku. Dan di setiap nisan, aku melihat bayanganku sendiri, tanpa nama. Aku mulai menghindari bercermin, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada, atau tidak ada. Suatu sore, saat aku pulang dari luar, aku melihat seseorang berdiri di dekat kuburan. Seorang perempuan tua, punggungnya membungkuk, diam. Aku memberanikan diri menyapa. "Bu?" Ia menoleh, matanya kosong. Namun suaranya sangat pelan saat berkata, "Kalau sudah diingat, jangan dibantah." Sebelum aku sempat bertanya, ia pergi, menghilang di balik makam. Malam itu aku duduk di kamar, memeluk lutut, menatap tembok. Aku mulai mengerti. Kuburan tanpa nama itu bukan tempat orang mati beristirahat. Ia adalah tempat nama-nama yang terlupakan mencari pengganti. Dan aku sudah terlalu lama tinggal. Aku menandai awal bulan ketiga dengan satu keputusan kecil. Aku akan bertahan. Hanya sedikit lagi, kurang dari 40 hari. Aku bilang ke diriku sendiri bahwa kuburan itu tidak bisa melakukan apapun selama aku masih hidup. Selama aku masih mengingat siapa aku. Aku salah. Hari-hari di rumah itu berubah bentuk. Pagi terasa terlalu singkat. Sore seperti dilewati. Malam terlalu panjang. Aku mulai mendengar suara-suara di siang hari. Bukan jelas, bukan keras. Seperti rumah itu bernafas saat aku lengah.
Tembok samping terasa lembab sepanjang waktu. Catnya mengelupas, dan di baliknya ada bau tanah yang tidak pernah benar-benar pergi. Suatu siang, saat aku membersihkan kamar, aku menemukan sesuatu di bawah kasur. Tanah, segenggam kecil, masih basah. Aku berdiri lama memandangi tanganku yang kotor. Aku tahu aku tidak pernah membawanya masuk. Aku tahu aku tidak pernah menyentuh kuburan itu. Tapi rumah ini sudah tidak lagi membedakan luar dan dalam. Malam-malam berikutnya, suara itu tidak lagi datang dari satu arah. Ia muncul dari dapur, dari kamar mandi, dari sudut-sudut rumah yang gelap. Seperti rumah ini sedang belajar menirukan kuburan. Pukul 2:14 tetap datang. Jam tetap berhenti. Dan setiap kali jarum terhenti, aku merasakan tekanan di dada. Seperti ada tangan yang menahan napasku. Aku bermimpi aku terkubur di bawah rumah itu. Bukan di kuburan. Di bawah lantai kamar. Aku mengetuk dari bawah. Tidak ada yang menjawab. Aku terbangun dengan teriakan tertahan. Kukuku penuh tanah. Aku mencoba menelpon pemilik kontrakan. Nomornya tidak aktif. Aku mendatangi rumahnya. Kosong. Seperti sudah lama ditinggalkan. Tetangga yang kutemui hanya menggeleng. Kontrakan itu memang selalu disewa 3 bulan, katanya. Setelah itu, tanyaku. Ia menatapku lama. Biasanya, tidak ada yang kembali. Malam itu aku mengemas barang. Tidak semua, hanya yang penting. Aku tidak berani menyentuh apapun yang terlalu lama berada di rumah itu. Saat aku menutup koper, aku mendengar suara dari balik tembok. Kali ini jelas, utuh. Namaku, lengkap. Aku jatuh terduduk, menutup telinga, menangis. Suara itu tidak memanggil, ia menyebut, seperti memastikan. Aku sadar sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Kuburan itu sudah tidak mencoba mengingatku. Ia sudah ingat. Dan rumah ini hanya menunggu aku benar-benar menyerah. Aku memutuskan pergi sebelum 3 bulan itu benar-benar selesai. Bukan menunggu, bukan menyelesaikan. Pergi. Keputusan itu datang tanpa keberanian, hanya kelelahan. Jenis lelah yang membuat seseorang rela meninggalkan apapun. Hari itu aku mengemas barang sejak pagi. Tidak ada suara, tidak ada bau tanah. Kuburan di sebelah rumah terlihat tenang, terlalu tenang. Aku tidak menoleh ke arah nisan-nisan itu. Aku tidak menghitung. Aku tidak ingin tahu apakah jumlahnya bertambah. Menjelang sore, aku menurunkan koper terakhir. Rumah itu tampak seperti rumah biasa. Dindingnya diam, lantainya kering. Seolah semua yang terjadi hanya ada di kepalaku. Aku hampir percaya itu. Hampir. Malam terakhir aku tidur di sana. Bukan karena ingin, tapi karena aku tidak punya tempat lain malam itu. Aku berjanji pada diriku sendiri. Besok pagi, aku pergi. Tanpa menoleh. Aku mematikan semua lampu kecuali satu. Lampu kamar. Kupikir aku sudah belajar cukup banyak tentang aturan tak tertulis itu. Pukul 2 datang lebih cepat dari biasanya. Jam berhenti. 12:04. Bau tanah langsung memenuhi ruangan. Tidak merayap, tidak pelan. Datang sekaligus. Dari balik tembok, suara itu terdengar ramai. Bukan lagi bisikan. Bukan doa. Seperti banyak orang berbicara tentang satu hal yang sama. Tentang aku. Aku berdiri di tengah kamar. Tanganku gemetar. Aku tahu ini malam terakhir. Dan kuburan itu juga tahu. Ketukan terdengar. Bukan di pintu kamar. Tapi di pintu depan rumah. 1 kali. 2 kali. Aku tidak bergerak. Aku tidak bernapas. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara dari luar. Pelan, jelas. Namaku, lengkap. Diucapkan dengan benar.
tanpa ragu. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena aku tahu kalau aku menjawab, aku akan tinggal. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi, menggeleng. Tidak. Aku memutuskan pergi sebelum 3 bulan itu benar-benar selesai. Bukan menunggu, bukan menyelesaikan. Pergi. Keputusan itu datang tanpa keberanian, hanya kelelahan. Jenis lelah yang membuat seseorang rela meninggalkan apapun. Hari itu aku mengemas barang sejak pagi. Tidak ada suara, tidak ada bau tanah. Kuburan di sebelah rumah terlihat tenang. Terlalu tenang. Aku tidak menoleh ke arah nisan-nisan itu. Aku tidak menghitung. Aku tidak ingin tahu apakah jumlahnya bertambah. Menjelang sore, aku menurunkan koper terakhir. Rumah itu tampak seperti rumah biasa. Dindingnya diam, lantainya kering. Seolah semua yang terjadi hanya ada di kepalaku. Aku hampir percaya itu. Hampir. Malam terakhir aku tidur di sana. Bukan karena ingin, tapi karena aku tidak punya tempat lain malam itu. Aku berjanji pada diriku sendiri. Besok pagi, aku pergi, tanpa menoleh. Aku mematikan semua lampu kecuali satu, lampu kamar. Kupikir aku sudah belajar cukup banyak tentang aturan tak tertulis itu. Pukul 2 datang lebih cepat dari biasanya. Jam berhenti. 12.04. Bau tanah langsung memenuhi ruangan. Tidak merayap, tidak pelan. Datang sekaligus. Dari balik tembok suara itu terdengar ramai. Bukan lagi bisikan, bukan doa. Seperti banyak orang berbicara tentang satu hal yang sama. Tentang aku. Aku berdiri di tengah kamar. Tanganku gemetar. Aku tahu ini malam terakhir. Dan kuburan itu juga tahu. Ketukan terdengar. Bukan di pintu kamar, tapi di pintu depan rumah. 1 kali, 2 kali. Aku tidak bergerak. Aku tidak bernapas. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara dari luar. Pelan, jelas. Namaku, lengkap. Diucapkan dengan benar, tanpa ragu. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, kalau aku menjawab, aku akan tinggal. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi, menggeleng. Tidak. Suara itu berubah, menjadi banyak, menyebut namaku bersamaan, seperti menagih. Dinding bergetar, debu jatuh dari langit-langit. Lantai terasa dingin seperti tanah kuburan. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Dan untuk pertama kalinya, aku melakukan satu hal yang belum pernah kulakukan. Aku tidak menyebut namaku. Aku tidak menyangkal. Aku hanya berbisik. Aku tidak milik kalian. Sunyi. Mendadak. Berat. Bau tanah perlahan menghilang. Jam berdetak lagi. 12.05. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk sampai fajar, menunggu cahaya masuk, menunggu kuburan itu melepaskan genggamannya. Saat matahari terbit, aku keluar rumah dengan koper, tanpa menoleh, tanpa pamit. Aku pergi, aku selamat. Setidaknya begitu yang kupikir. Aku pindah ke rumah baru 3 hari setelah meninggalkan kontrakan itu. Rumah kecil di pinggir kota lain. Tidak dekat apapun, tidak murah, tapi cukup aman, pikirku. Hari pertama berjalan normal. Tidak ada bau tanah, tidak ada suara pukulan, tidak ada jam yang berhenti di pukul 2. Untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, aku tidur tanpa terbangun. Aku bangun pagi dengan cahaya matahari masuk dari jendela. Tubuhku masih lelah, tapi kepalaku terasa ringan.
seperti baru dilepaskan dari genggaman yang lama. Aku mulai percaya. Aku benar-benar pergi. Hari kedua aku membereskan barang, menyusun lemari, menempelkan jam dinding baru. Jam itu berdetak normal, tidak melambat, tidak berhenti. Aku sengaja menunggu, menatap jarum jam. Lewat pukul 2, tidak terjadi apa-apa. Aku tertawa kecil, untuk pertama kalinya. Malam ketiga hujan turun. Pelan, rapi. Aku duduk di tepi kasur, mendengarkan suara air jatuh ke atap. Lalu aku mencium bau itu. Sangat samar, hampir tidak terasa. Bau tanah basah. Aku menegakkan tubuh, menahan napas, mengingatkan diri bahwa hujan memang membawa bau seperti itu. Tapi bau ini tidak datang dari luar. Aku berdiri, menyusuri rumah. Dapur, kamar mandi, ruang tamu. Tidak ada apa-apa, semua normal. Aku kembali ke kamar, dan saat itulah aku melihatnya. Di luar jendela, bukan di kejauhan, tepat di sisi rumah. Tanah yang lebih gelap dari sekitarnya, basah, baru. Aku mendekat ke jendela, kakiku gemetar, tirai bergetar pelan tertiup angin. Di sana berdiri satu nisan, polos, putih kusam, tanpa nama. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis, aku hanya berdiri dan mengerti. Kuburan itu tidak meninggalkan kontrakan lama, ia hanya menyelesaikan urusannya. Aku mundur selangkah, menutup tirai, menekan punggung ke dinding. Jam dinding berdetak, normal. Aku menatapnya. Jarum bergerak pelan, menuju pukul 2. Aku tidak menunggu sampai jam berhenti. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menunduk. Aku tahu satu hal sekarang. Kuburan tanpa nama itu tidak terikat tempat. Ia terikat pada yang diingat. Dan selama aku masih membawa namaku, selama aku masih mengenali diriku, mereka akan selalu tahu kemana harus datang. Di luar, hujan berhenti. Sunyi turun perlahan. Dari balik tirai, aku mendengar suara itu lagi. Bukan memanggil, bukan menyebut. Hanya satu ketukan pelan di dinding, seperti pengingat. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku berharap aku bisa lupa siapa aku sebenarnya. Stop.